Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Penentuan ini penting untuk dilakukan mengingat pembelajaran yang tidak diawali dengan identifikasi dan penentuan tujuan yang jelas, maka akan menimbulkan kesalahan sasaran. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran, rumusan tujuan merupakan aspek fundamental dalam mengarahkan proses pembelajaran yang baik. Mengapa tujuan dari pembelajaran harus diidentifikasi? Kita ketahui bahwa target dari program pembelajaran sendiri adalah tercapainya tujuan dalam pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, setiap perancang atau pendidik harus mengkaji secara mendalam mengenai rumusan tujuan masalah tersebut. Mengkaji secara mendalam dalam artian untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik mata ajar, karakteristik siswa, dan pendidik itu sendiri. Ketika tujuan pembelajaran jelas dan spesifik, maka langkah kegiatan pembelajaran akan menjadi terarah, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut bisa dicapai secara maksimal. Dalam membuat tujuan pembelajaran, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah audience, behavior, condition, dan degree, atau bisa disingkat dengan A, B, C, D. Yang pertama adalah komponen A atau audience. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. Keterangan tentang peserta didik dijelaskan secara spesifik mungkin. Yang B, komponen behavior. Behavior merupakan perilaku atau kompetensi yang spesifik yang diharap dicapai oleh peserta didik setelah proses belajar mengajar dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah komponen C atau condition. Condition adalah kondisi atau batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat yang digunakan ketika sedang mengajarkan tes. Kondisi ini bukan keadaan pada saat peserta didik belajar. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada pengembang tes tentang kondisi atau keadaan bagaimana peserta didik diharapkan mendemonstrasikan perilaku pada saat tes berjalan. Yang keempat adalah komponen D atau degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku atau kompetensi. Tingkatan keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari suatu perilaku atau kompetensi yang diterima. Contoh tujuan pembelajaran menggunakan teknik ABCD adalah A. Siswa, B. Menjelaskan, C. Menyaksikan, D. Baik dan benar. Jika dirangkai menjadi suatu kalimat menjadi siswa mampu menjelaskan Tuhan dengan baik dan benar dengan menyaksikan video. Terima kasih. Yang kedua yaitu komponen peserta didik. Peserta didik adalah individu yang terlibat langsung dalam proses belajar. Mereka adalah subjek utama yang diharapkan mengalami perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui proses pembelajaran. Memahami keberagaman peserta didik memberikan dampak yang begitu besar pada keunikan bahan ajar dan sistem pembelajaran yang dikembangkan dan diimplementasikan. Peran dari peserta didik sangatlah berpengaruh dalam proses pembelajaran, begitupun sebaliknya. Ketika peserta didik memperoleh ilmu dan pengalaman, mereka dapat memanfaatkan apa yang telah mereka peroleh. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ingin diketahui oleh peserta didik tidak semua dapat diperoleh dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu komponen pendidik. Pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pendidik bertugas mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidik merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran tidak dapat diterapkan tanpa pendidik. Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran tergantung pada bagaimana pendidik menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Pendidik yang sekedar mengajarkan materi pelajaran dan memberikan materi berbeda dengan pendidik yang memandang pengajaran sebagai proses pendampingan siswa. Komponen yang keempat adalah bahan atau materi pembelajaran.
Materi pembelajaran merupakan isi yang dikomunikasikan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tanpa adanya bahan pembelajaran itu tidak dapat berlangsung. Dengan demikian, guru atau pendidik harus mampu memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap konten yang akan pendidik ajarkan kepada peserta didiknya. Untuk fungsi utama dari materi pembelajaran adalah menyediakan dasar pengetahuan yang mendalam terkait topik yang akan diajarkan atau dipelajari, sehingga siswa mampu memahami terkait topik atau konsep-konsep yang diperlukan. Untuk pembelajaran yang terarah itu perlu memperhatikan urutan materi. Jika tidak, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami atau mempelajari materi yang diajarkan. Nah, dengan demikian, materi pembelajaran itu merupakan salah satu komponen yang tidak dapat diabaikan, karena materi pembelajaran merupakan inti dari proses belajar mengajar yang disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima adalah komponen metode. Metode pengajaran atau pendidikan adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran, keterampilan atau sikap tertentu agar pembelajaran itu dapat berlangsung dengan efektif dan tujuannya tercapai dengan baik. Proses belajar mengajar itu sejatinya merupakan interaksi yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tidak semua metode itu cocok digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu, karena pemilihan metode sendiri tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik dan jenis materi serta konteks lingkungan di mana pembelajaran itu berlangsung. Pemilihan metode yang tepat itu dapat membantu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Metode yang interaktif, contohnya metode diskusi, itu dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan membiasakan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Komponen alat adalah segala sesuatu yang menunjang proses belajar mengajar. Komponen alat dapat berupa benda konkret seperti buku, foto, model, atau benda abstrak seperti simulasi atau permainan. Komponen evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa baik evaluasi pembelajaran tentang tercapai, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.